Orang yang paling bahaya itu adalah orang baik, karena dia dengan sadar memilih untuk jadi baik dan dia punya kontrol atas itu. Dan ketika lu nyakitin orang yang baik sama lu, dia bisa 10 kali lebih jahat dari siapapun. So the next time lu ketemu orang yang baik sama lu, jangan pernah lu hianati, apalagi lu sakit. Remember that and wake up people. Kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun gak ada modal, gak ada apapun, hal pertama, modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa, positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan, dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu gak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang, tapi kamu tetap berdiri tegap, layaknya seorang pemenang. Kita tuh hidup cuma sekali gitu, gak mungkin ada 2 kali, jadi cuma sekali. Jadi nikmatin aja setiap proses di hidup kamu gitu. Berat pasti berat, tapi ketika kamu bisa berhasil melaluinya, kamu akan punya satu kekuatan yang oke, gue bisa ternyata. Jadi ketika ada masalah yang lebih berat lagi, kamu gak akan putus asa, kamu gak akan cepat nyerah gitu. Kalau pengen berhasil nih, ada 3 hal. Pertama, lupakan masa lalu. Iya, masa lalu itu kan nggak pernah balik lagi. Betul. Kedua, iya, kedua, lakukan yang saat ini secara optimal. Kalau maksimal sulit. Optimal ya. Optimal saja. Bukan maksimal. Maksimal itu agak berat. Ya. Yang ketiga, masa depan hanya sebuah angan-angan dan cita-cita, tapi harus diperjuangkan. Harus. Jangan pernah Ibu saya dulu ngajarin saya, kalau nanti kamu sudah dewasa, ya, kamu simpan uang di tabungan atau di emas dan di berlian, cepat jadi duitnya. Ini kan sekarang fenomenanya memang jam tangan lagi naik. Jadi kayak emas, Pak, dan dia jadi liquid. Jadi misalnya kita butuh duit hari ini, itu jam dijual hari ini, laku hari itu. Iya, laku hari itu. Laku hari itu tuh, Pak. Betul. Tapi tetap nggak laku di warung nasi, tetap nggak laku. Nah, misalnya gini, Mas, kayak ada kerusuhan 98, semua toko tutup. Saya ingat Toyota Kijang waktu itu 200 juta. Di airport orang mau jual 15 juta aja nggak ada yang berani beli. Semua tutup, bank tutup.
Terus 98 itu ada kerusuhan, semua tutup. Bisa nggak tuh bawa ke warung, jam tangan kita? Dia nggak tahu, orang warung nggak ngerti. Khusus orang-orang yang ngerti doang. Orang-orang yang ngerti pada hari itu udah pada eksodus, pada lari. Dan orang-orang yang ngerti juga mungkin belum tentu berani beli. Karena apa? Waduh, mendingan pegang duit kita kontan. Kita bisa beli makanan. Kalau kita pegang jam tangan, belum tentu tuker nasi mau. Nah ini kadang-kala itu ibu saya bilang, waktu saya kecil dinasihatin, saya pikir benar juga ya. Kalau ada duit tunai, jadi ibu saya minta proporsinya 50% tunai, 50% emas. Itu diajarinnya saya. Jadi Bapak sekarang nyimpennya emas tuh? Enggak, saya nggak mau nyimpen emas. Kenapa? Kecuali dulu kalau saya nggak punya penghasilan setiap hari, saya pasti nyimpen emas. Sekarang penghasilannya setiap hari kan. Jalan tol kan setiap hari. Adinda lewat, Adinda bayar, nggak boleh ngutang kan? Nggak boleh. Hari ini marah, macet, besok balik lagi kan, nganterin duit lagi kan? Nah itu rezeki anak soleh. Enak juga ya kayak gitu ya. Enak, tapi pembangunannya mahal. Iya bener, pembangunan mahal guys, triliunan. Saya hidup nggak punya rencana dan target, Mas. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai. Jadi saya bilang tadi itu, nek kowe duwe keyakinan, ikutin alurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu, ada 3 hal filosofi Jawa yang mungkin ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu ini satu hal. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul khotimah. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita husnul khotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalani pati kepenak. Nur sifat, jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nur sifat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Jadilah orang bermanfaat untuk sekelilingmu. Lu bertompo kebek, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa aja. Sejatinya ya supaya penyakit hati itu nggak nongol, kesombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi, yang berapi-api itu, jadi itu sifatnya yang nggak benar, Mas. Kamu ngandelin siapa buat sukses? Orang dalam, orang tua, saudara, emang punya? Kalaupun punya dan kamu sukses, kamu tidak akan nyaman dalam bayang-bayang mereka. Ayo bangkit, perbaiki pola pikir, asah kemampuan, dan rintislah jalan sukses versi dirimu sendiri. Jauhi teman seperti ini. Dalam hidup kita sangat butuh teman, karena teman adalah tempat kita berbagi cerita, tempat berkompetisi dan bekerja sama mencapai sebuah tujuan. Dalam berteman banyak sekali suka dan duka yang dilalui, tertawa juga menangis bersama. Namun hati-hati, tidak semua orang bisa dijadikan teman. Pepatah mengatakan berteman dengan penjual minyak wangi maka kita akan tercium wangi. Begitu juga sebaliknya. Saya jadi teringat pesan guru kehidupan saya. Dengan siapa Anda berteman sangat dekat, maka itulah nasib Anda. Itulah penghasilanmu. Siapa teman akrab kita, maka itulah nasib kita. Gak mungkin kan kita mau sukses, mau kaya, tapi seharian waktu kita habis bersama teman-teman yang tidak kaya juga tidak produktif. Jika kita punya teman yang suka berbagi kebaikan, maka kita juga akan suka berbagi. Jika teman kita perokok, maka kemungkinan besar kita juga akan merokok. Jika teman kita jauh dari Tuhan, maka kita juga semakin jauh dari Tuhan. Jadi, untuk berteman tidak boleh asal saja.
kudu dipilih dan dipilah agar ia membuat kita lebih berdaya dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Beberapa kriteria teman yang sebaiknya dijauhi antara lain ya. Teman yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Kedua, teman yang pemalas dan banyak bermainnya. Ketiga, teman yang pekerjaannya banyak mudarat dan tidak membawa manfaat. Teman yang jauh dari Tuhan. Dan teman yang suka melakukan dosa juga maksiat. Dan lain sebagainya yang membuat nasib masa depan kita semakin suram. Ada pertanyaan begini, kan kita tidak boleh pilih kasih dalam berteman. Benar sekali, kita tidak boleh sombong pilih-pilih teman. Yang saya maksud di sini adalah jangan habiskan waktu kita setiap hari untuk hal yang melalaikan. Alokasikan sebagian besar waktu untuk berteman dengan orang yang lebih baik dari kita, agar kita tertular baik. Dan ketika kita sudah baik, maka ajak teman-teman kita yang tidak produktif tersebut untuk belajar menjadi lebih baik. Jika kita saat ini di posisi yang masih kurang baik, maka carilah teman yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Bangkit dan perbaiki diri sesegera mungkin. Jangan terlena, karena waktu berjalan terus. Usia semakin bertambah. Hidup ini adalah pilihan. Maka pilihlah teman yang punya masa depan cerah, bukan masa depan yang suram. Kalau Anda berasal dari orang kaya, Anda harus hati-hati, karena itu bukan kekayaan Anda, tapi milik orang tua Anda. Kalau Anda dari keluarga yang kurang mampu, Anda harus percaya diri. Semua orang sama, terlahir telanjang dan matinya juga telanjang. Anda harus percaya diri untuk menghadapi hidup ini, menjadi orang yang terbaik di bidang Anda. Tidak usah lihat kanan dan kiri, fokus perbaiki diri, karena sesungguhnya orang-orang yang iri dengki sama Anda, itu menyokong Anda untuk jauh lebih tinggi lagi. Ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu, karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Biarlah waktu yang menjawab, biarlah hasil yang berbicara. Ingat, kita tidak mampu membahagiakan semua orang, karena kita manusia punya keterbatasan. Bahagiakanlah yang layak dibahagiakan. Kita harus semangat dan tetap berjalan ke depan, karena kita tidak hidup di belakang. Tetaplah sederhana. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, pasti kamu akan peka. Ya, setuju. Dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam. Karena ketika kamu berbudaya, maka kamu akan harmoni.